Saya minta doakan tetangga saya meninggal kemarin tersetrum saat menyiapkan acara kita ini. Oh, mudah-mudahan meninggal syahid. Orang yang terkena api meninggal syahid. Setrum itu adalah arus listrik api. Apa disebut syahid? Mengapa dia yang meninggal ini disebut syahid? Syahid artinya menengok. Nanti bapak ibu kalau ditanya orang, dia mati syahid. Apa itu syahid tuh? Entahlah, dari dulu dah begitu kata orang. Syahid artinya menengok. Kenapa orang mati syahid disebut menengok? Karena sebelum dia mati, dia sudah menengok tempatnya dalam surga. Sebelum dia mati, dikepakkan malaikat sayapnya begini. Nampaknya tempatnya dalam surga. Itulah mengapa mereka meninggal itu tersenyum. Orang yang mati jihad fisabilillah syahid. Orang yang mati sakit perut syahid. Orang yang mati terbakar syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati melahirkan syahid. Tapi tak semua. Yang mati sakit perut karena makan jengkol petai tak syahid. Nanti di akhir majelis kita doakan semua ini saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Saya jawab dulu pertanyaan. Ada dua masjid yang sangat berdekatan sekali jaraknya, hanya 20 sampai 30 meter saja. Apakah itu baik Pak Ustadz? Karena kalau sholat jamaah kedua masjid ini jadi terpecah sikit kali. Ini Masjid Husain. Karena di dalam masjid itu ada kepala Husain, cucu Nabi Sayyidina Husain. Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain. Kepala Husain ada di belakang. Ini jalan raya, ini Masjid Al-Azhar. Nanti kalau Bapak ke Mesir, Kairo, mana tempat Ustaz Somad kuliah dulu? Ini Masjid Al-Azhar. Ini jalan raya, ini Masjid Husain. Jarak antara Masjid Al-Azhar dengan Masjid Husain dekat. Azannya bersaut-sautan. Itu dalil bagi orang yang melarang tak boleh bangun masjid berdekat-dekatan. Boleh, tapi sama-sama penuh. Ini dua masjid dekat sama-sama kosong. Jangan membangun masjid, makanya harus ada izin dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Harus ada syarat-syarat pendirian masjid. Jangan mentang-mentang punya duit dirikan, akhirnya menimbulkan mudarat, kelahi. Hanya beda-beda sikit masjid. Alah, tak dikasihnya aku di sop pertama, nanti aku buat masjid. Buat masjid apa namanya? Masjid sop pertama. Sombong. Kaji kita tadi kan awalnya menghilangkan sombong. Bangun masjid itu untuk merendahkan diri, bukan untuk menunjukkan kita kaya. Masjid siapa tuh? Masjid aku lah. Kenapa Pak buat? Karena aku kemarin tak boleh situ, aku buat kan. Ada tak tips dari Ustadz untuk kami kaum wanita agar mendapatkan jodoh yang soleh? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Rezeki itu dijamin Allah apa tak dijamin Allah? Kenapa risau? Sedangkan dijamin jasara harja aja kita tak risau. Banyak orang naik sepeda motor nyantai ngantuk-ngantuk. Kok nggak takut tabrakan? Alah, udah ada asuransi kok. Jodoh itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas pokok-pokok kayu itu sudah tertulis nama kita, bahwa kalau dia berbuah, buahnya untuk kita. Di atas pokok duku itu sudah tertulis nama kita, kalau duku itu berbuah, dukunya punya kita. Begitu juga dengan jodoh, sudah ditetapkan Allah SWT. Jangan risau kalau jodoh takkan ke mana. Karena jodoh kita berjumpa atau karena jumpa jadi berjodoh? Nah, memang kalau udah siang-siangnya nggak payah berpikir memang. Karena jodoh kita berjumpa atau karena berjumpa itu jadi berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh takkan berjumpa. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghairi. Aku tahu rezekiku takkan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi. Jodoh adik-adikku takkan mungkin dilarikan kucing. Nah, oleh sebab itu ini keyakinan masalah iman. Tapi ada usaha. Ini jodoh saya. Ini air, ini jodoh saya. Orang Percut panitia sudah menetapkan ini jodoh Abdul Somad, ini jodoh saya.
Tapi saya mesti berusaha membuka botolnya, memasukkannya ke gelas. Kalau tidak, tunggu aja lah. Tunggulah sampai mati, tak akan dapat. Harus ada usaha. Karena saya tak mampu membukanya, minta tolong ke panitia. Panitia bisa bukakan botol itu. Misal, ini udah terbuka dan untuk saya. Sudah ada. Kira-kira dari jawaban saya penuh dengan kiasan ini mudah dipahami? Apa ditakutkan? Kalian yang lajang-lajang, yang muda-muda, jangan kalian takut. Jodoh kalian itu akan datang yang solihah-solihah, insyaallah. Kalian yang solihah-solihah, yang gadis-gadis, tak jauh-jauh jodoh kalian, masih di sekitar sini juga. Tengoklah, ada yang di bawah pokok kayu, ada yang tersangkut-sangkut di tiang-tiang itu, ada di sini. Cuman harus tetap ada usaha. Jangan rusak jodoh, rezeki yang baik karena usaha yang tak baik. Maka ibu jangan kasih anak pacaran. Jangan kasih anak pacaran, Bu. Nanti kalau datang anak laki-laki bertamu, "Ma, boleh saya bawa anaknya, Bu?" Jangan. Ustaz Somad kemarin sudah bilang, "Jangan. Sebentar aja, Bu, kami jalan-jalan." Tidak. Nanti kami belikan Ibu mie ayam. Boleh. Murah kali anak gadis. Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Nampaknya yang menulis ini laki-laki, tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sedikit. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang itu disuruh beramal dengan ikhlas. Nah, Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal, kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu, Bang? Izinkan abang nikah lagi. Tak masuk pun tak apa-apa. Ibu jangan takut suaminya nikah lagi, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menetapkan peraturan mereka tak mungkin bisa nikah kalau tidak ada tanda tangan dari istri pertama di atas matre 6.000. Oleh sebab itu, ibu hati-hati kalau ada di laci nampak matre 6.000. Kalau buka laci nampak matre 6.000, apa ini, Bang? Ibu tak usah takut. Ibu tak usah takut, tak usah sedih, tak usah cemas. Mereka ini tak ada yang berani. Udah aku tengok pucat-pucat semua muka. Ustadz, apa hukumnya ikut asuransi? Kita menabung 350.000 dalam jangka 1 tahun, uang kita menjadi 25 juta. Haram. Jadi Pak Ustadz, tarik duitmu balik. Bunga, riba, haram. Ustadz ada ikut? Enggak, saya tak ada ikut. Asuransi kecelakaan mobil tak ada. Jadi kalau Ustaz tabrakan, masuk bengkel, bayar. Pernah Ustaz kecelakaan, ditabrak dari depan pernah, dari belakang pernah, dari samping pernah, tak mati-mati. Pergi saya ceramah dari rumah sebelum subuh, kencang 120 lah. Tak nampak saya di depan itu ada box culvert, galian jembatan, karena gelap. Terbang mobil itu, berhentinya pas nabrak tiang listrik, hancur. Masuk bengkel, ditanya sama orang bengkel, "Pak, ya, Bapak pakai safety belt?" "Enggak, lupa saya." "Kok enggak mati?" "Mana aku tahu." "Ini Pak, kalau menurut perhitungan kami orang bengkel, ini Bapak mati nih, hancur remuk ke dalam." Malah yang bayar pakai asuransi mati duluan. Oleh sebab itu maka masalah ini adalah masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya mengadakan jamu laut, kenduri, nelayan dengan memotong kepala kambing, kepala kerbau untuk menghanyutkannya ke laut? Di Mesir itu harus dihanyutkan anak gadis.
Karena kalau tak dihanyutkan anak gadis, air sungai Nil ditahan sama jin. Air kering. Kalau air sungai Nil kering, maka nanti gandum tak tumbuh, ikan tak datang, orang Mesir mati. Datanglah gubernur Mesir namanya Amr bin As. Kata Amr bin As, jangan kalian hanyutkan lagi anak gadis. Jangan kalian hanyutkan anak gadis di sungai Nil. Haram membunuh anak gadis untuk jin. Tak boleh. Kata orang Mesir, kalau tak kita hanyutkan anak gadis, kita mati di Mesir ini, wahai gubernur. Akhirnya Amr bin As membuat secari kertas surat. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, tolong kau tulis, tolong kau kasih fatwa, apa hukum menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Datang Umar bin Khattab, dibalasnya lah, kasih amplop, nih hanyutkan ke sungai Nil. Surat dari Umar bin Khattab, hanyutkan ke sungai Nil. Sebelum dihanyutkan ke sungai Nil, dibuka oleh Amr bin As. Dia mau tahu apa isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, kepada sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibali nafsik fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dicampakkan surat itu ke sungai Nil. Besok pagi naik air sungai Nil 16 jengkal naik ke atas. Sejak hari itu tak lagi ada tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai Nil. Saya sampai ke sungai Nil, sampai hari ini sungai Nil tak ditahan oleh jin. Jin di Indonesia seleranya agak rendah sedikit. Kambing, kerbau. Kalau di Mesir tak laku. Dikasih kerbau, tak lepel. Maka tuan-tuan guru berzikir, bertahlil untuk mengusir hantu belau jin setan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun dia mau kenduri, kenduri sama-sama berdoa, membaca Quran, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada jin, hantu dan setan. Bagaimana cara memulai dan memantapkan hati untuk berhijrah, Pak Ustaz? Saya sebetulnya udah lama mau tobat minum kamput nih Pak Ustaz. Kenapa kau belum berhenti juga? Itulah, belum dapat momentum yang pas lagi. Nih momentum yang pas. Kebetulan habis tablik akbar pengajian Ustaz Somad di Percut. Kebetulan pula ini ujung bulan Zulhijjah, mau masuk 1 Muharram. Sejak hari ini berhenti pakai sabu-sabu narkoba. Setuju? Sejak hari ini berhenti mabuk-mabuk, selingkuh dan buat dosa. Setuju? Setelah tekad berhenti, buang semua botol-botol minuman. Yang selingkuh buang nama-nama mantan-mantan itu, mantan 1, mantan 2, mantan 3, mantan 4, mantan 5, buang semua. Setelah itu ikut pengajian, menggabungkan diri dengan komunitas. Remaja masjid ada? Buat BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang. Ikut menggabungkan diri. Jangan sendirian, karena setan mendatangi orang yang sendirian. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, komunitas berjamaah. Jangan lagi berkawan sama mereka. Saya berkawan sama mereka untuk gaul aja Pak Ustadz. Nanti kau mau memancing mereka, rupanya bukan tukang pancing dapat ikan, tapi tukang pancing dilarikan ikan. Kau rasa kau sudah kuat? Oh, udah kuat saya ini Pak Ustadz. Mancing. Iya kalau datang ikan gembung, kalau ikan paus. Oleh sebab itu maka berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ibu-ibu yang sudah hijrah, yang sudah pakai jilbab panjang, ikut wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin di Percut? Hari Kamis apa hari Jumat? Kamis Jumat. Mantap, ikuti, lanjutkan, teruskan. Anak-anak kecil bawa, gendong-gendong, tidur. Karena kadang anak kecil ini menangis, ibu yang sebelah marah. Alah anak kau ni hanyutkan aja ke sungai gitu. Ustadz, bagaimana jalan keluarnya menurut pandangan Ustadz tentang kurangnya minat pemuda Islam terhadap organisasi remaja masjid? Baru ku bilang tadi. Belajar sama BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid. Selama saya datang,
itu banyak berperan mereka, supaya nanti dibuat kajian, didata anak-anak muda sekitar sini, dibuatkan absennya, dibuatkan acaranya. Anak muda jangan satukan pengajian sama orang tua. Pengalaman yang sudah-sudah mereka tak mau. Anak muda, kenapa kalian tak mau datang? Disatukan pula kami sama orang tua. Kami Pak Ustaz takut. Takut kenapa? Asal kami tengok orang tua mau mati aja bawaan kami. Maka anak muda ini dibuat pengajian khusus anak muda. Ustadznya pun janganlah undang ustadz tua macam Ustadz Somad. Undanglah ustadz anak muda macam Ustadz Hanan At-Taqi. Ustadz anak muda itu yang pakai topi macam Bob Marley. Sebelum pengajian mereka pakai motor, pakai celana jeans, koyak-koyak, tapi di dalamnya pakai karet, celana panjang, main skateboard, main futsal, pakai audio visual, pakai layar, nonton bareng. Nah itu, jadi anak muda tak bisa. Anak muda tak bisa dia ikut sama orang tua. Apalagi bapak-bapak itu pengajian. Judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tak bisa. Anak muda ini tak mau ceramah panjang-panjang. Dia pengajiannya paling lama 15 menit. Lebih banyak dialog interaktif, ngobrol. Diundang situ Pak Polisi. Bapak Ibu, Bapak jangan ikut dulu ya. Pagi hari Ahad khusus pengajian anak muda di Percut, menghadirkan 4 dokter, polisi, tentara, ustadz. Judulnya bahaya narkoba bagi anak muda. Sebelum acara nonton dulu, tengok anak muda yang sakau. Tengok tuh. Nanti kalau kalian main macam itu kalian setelah itu baru tanya, Pak Polisi bisa jelaskan tentang bahaya narkoba? Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, kalau pakai narkoba penjara. Penjara. Pak dokter, bisa jelaskan tentang narkoba? Siapa yang pakai narkoba nanti gila. Siapa yang pakai narkoba nanti salah suntik mati. Ada yang lebih rendah lagi Pak Ustaz, bodoh. Nah, berikut ini mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz. Mudah-mudahan setelah Bapak Polisi menjelaskan masuk penjara, dokter pula menjelaskan mati, mungkin Ustadz dapat menenangkan jiwa kita. Ustadz, apa hukum narkoba ini Pak Ustadz? Neraka jahanam. Itu hari Ahad. Hari Ahad depan buat lagi. Orang tua bapak-bapak tak ikut lagi. Hari Ahad yang kedua ini, kemarin kita sudah bahas narkoba. Pada hari Ahad ini, anak-anak remaja yang perempuan laki-laki, kita khusus praktek memandikan jenazah. Supaya mereka tahu, bapak-bapak, ibu-ibu tak perlu ikut. Karena nanti yang mau mereka mandikan ini adalah bapak-bapak dan ibu. Ini banyak kekeliruan di masjid kita. Kalau udah cerita penyelenggaraan jenazah, yang ikut atu-atu. Ngapain ikut? Kan mau dimandikan nanti. Justru yang ikut penyelenggaraan jenazah adalah anak-anakmu, anak muda, supaya kalian bisa memandikan ayah kalian. Saya ingin yang memandikan saya adalah anak saya. Karena kalau anak saya mandikan saya, tak mungkin diceritakannya aib saya. Buah hati belayan jiwa saya, darah daging saya, pasti menjaga kehormatan saya. Tak mungkin dimain-mainkannya saya. Bapak-bapak yang sombong, bapak-bapak yang angkuh, anak kalian tak pandai mandikan, awas kalau kalian mati. Ini yang sombong dulu kan katanya. Ya ambilnya sikat gigi, cucuknya ke hidung. Jadilah kalian yang sombong-sombong. Ibu yang kaya-kaya, yang angkuh-angkuh, yang sombong-sombong. Pas mandi nanti, anak ibu tak pandai mandikan. Siapa keluarga yang bisa mandikan? Jadi siapa? Kami serahkan aja. Sementara itu dulu ibu-ibu yang selalu diejek-ejeknya, karena miskin, karena susah. Tutupnya pintu. Anak-anak jangan ikut ya, katanya, kunci pintu. Kau dulu sombong kan? Mana maksudnya? Aduh, kelentar. Makanya anak-anak kita harus diajar menyelenggarakan jenazah. Kalau sudah sakit bagaimana sakratul mautnya? Habis sakratul maut bagaimana meletakkan tangannya? Karena kalau sudah keras payah. Waktu lembut itu supaya bengkok. Karena kalau sudah keras tangan gimana mau membengkokkannya? Ya kalau matinya begini. Kalau matinya begini. Bagaimana membuka kainnya? Jangan sampai setelah tangan bengkok macam mana membuka baju pakai gunting, tak mungkin. Bagaimana mengatasinya waktu sakit?
Bagaimana kalau dia meleleh air liurnya? Bagaimana kalau keluar muntahnya? Bagaimana kotorannya? Lalu kemudian bagaimana mandikannya? Setelah mandikannya bagaimana mengkafankannya? Setelah mengkafankannya bagaimana sholatnya? Setelah menyolatnya bagaimana menguburkannya? Setelah dikuburkan bagaimana mengirim doa-doa setelah mati. Itu diajarkan pada anak-anak muda supaya dia tahu mengurus kita dan supaya dia tahu bagaimana mati. Kalau dia sudah tahu mati, menjadi rem supaya dia tidak pakai narkoba, menjadi rem supaya dia tidak berzina, menjadi rem supaya dia tidak buat dosa. Ini buat nanti kontak dengan Ustadz Iqbal Sauki yang punya kontak dengan Badan Kontak Koordinasi Persatuan Remaja Masjid Sumatera Utara. Apa hukum orang tinggal di sekitar masjid tapi tak sholat di masjid? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang dekat masjid tak sah sholatnya kalau tak di masjid. Hadis ini kata sebagian ulama dhaif, tak bisa dipakai untuk hukum, tapi bisa dipakai untuk fadail a'mal. Nabi kalau selesai salat dia menengok ke belakang, dia tengok satu-satu, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan kenapa tak ke masjid? Mana si fulan kenapa tak ke masjid? Mana si fulan kenapa tak datang ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak datang salat berjamaah ke masjid, ku bakar rumahnya. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Deli Serdang. Saking banyaknya orang tak solat ke masjid. Tapi alhamdulillah masjid percut penuh melimpah ruah. Mudah-mudahan sampai hari kiamat ramai masjid. Saya salah satu petugas kesehatan. Saya mau tanya apa hukumnya melakukan tindakan kepada yang bukan mahram. Yang sakit perempuan, maka dokternya mesti perempuan. Yang sakit laki-laki, maka dokternya mesti laki-laki. Kalau yang sakit laki-laki, dokter perempuan, terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ustaz kok tahu? Saya pernah mengalami. Saya sakit mah. Tiba-tiba keluar ini asam lambung, maka berkeringat peluh. Kalau jalan mesti pegang ke dinding. Bergoyang dunianya. Dibawalah ke rumah sakit. Entah jamaah ini mau ngerjai saya, entah dulu waktu belum nikah. Dikasihnya dokter anak gadis. Dipegang dokter sudah dan jantung saya. Begitu keluar ditanya sama jamaah, gimana perasaan Pak Ustaz? Goncang dunia ini kurasa. Ingat saya orang ngerjai saya itu sekarang. Oleh sebab itu akan datang dokter laki-laki dengan dokter laki-laki, dokter perempuan dengan dokter perempuan. Sekarang tak seimbang antara banyaknya dokter SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan, dengan perempuan yang mengandung. Karena tak seimbang banyaknya dokter perempuan dengan perempuan yang mengandung, akhirnya mau tak mau dipakailah dokter laki-laki. Karena pilihannya hanya dua, pilih dua. Ibu dokternya mesti laki-laki, dokter perempuan enggak ada lagi, habis sudah. Jadi gimana? Pilih dua, melahirkan sendiri atau pakai dokter laki-laki. Tak mungkin dia melahirkan sendiri karena takut mati. Jadi hukum asalnya dokter perempuan untuk perempuan, dokter laki-laki untuk laki-laki. Tapi kalau darurat tingkat tinggi, pilihannya dua antara mati atau dokter laki-laki, maka tak boleh pilih mati. Bang, aku hamil nih, nanti melahirkan anak masih dokter perempuan bang. Mohon maaf dek, dokter perempuan sudah habis. Jadi paksa dokter laki-laki. Aku tak mau. Pilihannya cuma dua dek. Kau pakai dokter laki-laki atau mati? Aku pilih mati aja. Tak boleh. Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Begitu juga kalau ada kecelakaan di kampung. Kebetulan pasiennya perempuan. Satu-satunya dokter puskesmas laki-laki. Tiba-tiba terjadi. Pilihannya dua, tolong karena darahnya sudah habis banyak, atau dibiarkan. Tiba-tiba datang Pak Dokter, gimana nih Pak Dokter? Kita biarkan aja dia mati. Harus tolong, karena di situ ada darurat. Pelajaran dari sini, anak-anak ibu yang perempuan masukkan ke fakultas kedokteran supaya dia bisa beramal menolong pasien perempuan muslimah. Amin. Bagaimana menjadi sebaik-baik wanita yang kelak Allah janjikan masuk ke dalam surga? Posisi saya sebagai istri hanya salah sama suami. Bagaimana cara saya menebus kesalahan saya Pak Ustadz?
Ciri perempuan solehah ada 4. Iza amartaha ata'atka, kalau disuruh dia patuh. Ciri perempuan solehah pertama, kalau dia suruh ata'atka, kalau disuruh patuh. Adinda, masakan abang sudah siap bang. Kok cepat kali? Ku beli nasi bungkus tadi. Sedap kali gulai kau ni. Banyak abang tengok. Gulai apa namanya Dedek? Gulai tunjuk bang. Kau gulai tunjuk? Aku tunjuk aja ni. Dua, iza nazarta ilaiha sa'aratka, kalau kau tengok dia hatimu senang. Itu ciri perempuan soleh. Asal kau tengok senang hatimu, sejuk matamu nengok dia. Masya Allah Pak Ustaz, saya senang kali nengok dia. Bini kau? Enggak, bini kawan aku. Idza nazarta ilaiha sarratka, kalau kau tengok dia hatimu senang. Idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh dia patuh. Yang ketiga, idza ghibta anha, kalau kau pergi dijaganya hartamu dan anakmu. Pergi kau, anakmu dan hartamu dijaganya. Jangan sampai pergi kau 1 hari hilang kulkas, pergi sehari lagi hilang rumah, pergi 3 hari dia hilang. Yang keempat, selalu didoakannya engkau. Doakannya yang baik, Pak. Walaupun laki itu Fir'aun, tetap istri Fir'aun mendoakan yang baik. Siapa nama istri Fir'aun? Asiyah. Doa Asiyah ada dalam Quran. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah dalam surga. Wa najini min fir'aun wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Ibu-ibu yang lakinya agak-agak macam Fir'aun, baca doa. Kita doa sama-sama. Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Insyaallah 2 gendang. Kalau tak berhenti dia minum khamar, taubat dia, atau tenggelam dia di laut merah macam Fir'aun. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya perempuan sholat Jumat? Nanti ibu pergi umrah bulan Januari, umrah bersama Ustadz Abdul Somad dengan Grand Sofa Nauli Ustadz Iqbal. Bulan Januari kita pergi umrah bersama. Ongkosnya Pak Ustadz bayar masing-masing. Nanti itu kebetulan ada hari Jumat. Hari Jumat di Makkah atau hari Jumat di Madinah, dan perempuan di sana sholat Jumat. Maka ibu sholat Jumat, dengarkan khutbah Jumat. Tapi kami tak paham khutbah Jumat pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Ada translator by Indonesian language, pakai airport. Gimana khutbah di Makkah tadi ibu? Entah tidur. Jadi perempuan sholat Jumat hukumnya mubah, boleh. Dan perempuan kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat zuhur. Kenapa perempuan tak boleh sholat Jumat? Siapa bilang tak boleh? Inilah dia bertanya, dia belum jawab. Perempuan sholat Jumat boleh. Di Makkah, Madinah, di Jawa pun di sebagian tempat ada sholat Jumat. Dan perempuan kalau sudah sholat Jumat tak perlu sholat zuhur. Siapa bilang tak boleh? Kenapa perempuan nunggu laki-laki pulang sholat Jumat baru sholat zuhur? Karena zaman dulu tak ada jam. Zaman dulu tak ada jam. Jadi dia nunggu di rumah. Balik lakinya, barulah. Oh, abang udah sholat Jumat tadi bang? Udah, baru dia sholat. Padahal lakinya pun singgah pula main gaplek kejap. Sholat Jumat masuk waktunya sama dengan waktu sholat zuhur. Sekarang jam 12.29. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan ibu sholat, karena sudah masuk waktu sholat. Cuman zaman dulu takut kalau nengok matahari entah mendung. Maka jangan ikut azan HP. Azan HP itu tak semuanya betul. Apalagi waktu sedang buka puasa.
Udah makan, rupanya setelan jam Jakarta. Semoga Pak Ustadz dalam lindungan Allah, amin. Di daerah kami ini dominan sebagai pedagang ikan. Apakah riba dalam berdagang ikan? Jual gandum bayar gandum, riba. Jual korma bayar korma, riba. Jual emas bayar emas, riba. Jual garam bayar garam, riba. Adapun jual ikan bayar duit, tak riba. Karena di situ ada transaksi jual beli. Aku beli ikan ini sekilo 50.000 tunai, sah. Selama tak ada tipu. Bagus ikan nih, bagus. Coba tengok insangnya merah kan? Merah. Rupanya darah daging kurban. Dilepoh-lepoh kayaknya di situ. Jolos kan. Merah. Oleh sebab itu jangan tipu. Kadang-kadang ikan ini sampai lalat pun tak mau hinggap di situ. Ada lalat tak mau hinggap di ikan karena ikan sudah disiram formalin, segar ikan. Lalat pun tak mau. Datang orang-orang kaya itu beli ikan. Wah, ini ikan bagus. Banyak orang kaya cepat mati gara-gara makan ikan formalin. Lalat pun heran. Aku aja tak mau, kalian mau kata lalat. Jangan ada tipu. Nabi masuk ke pasar, Nabi masukkan tangannya ke dalam gandum, Nabi masukkan tangannya ke dalam korma, di dalam basah, di luar kering, di dalam busuk, di luar bagus. Kata Nabi, "Ma hadza ya sahibat ta'am." Hei penjual, kenapa nih begini? Kata penjual, "Asabahul matar," kena hujan. Kenapa kau tutup? Kalau ku buka tak laku. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Jangan kasih anak makan dari hasil tipu haram. Otaknya tak menangkap baca Quran, otaknya tak bersih. Anak yang hijau yang jujur menjadi rusak. Bukan anak itu yang jahat gara-gara kita menyuapkan yang haram. Makan nasi halal tapi diberi dari uang haram, maka darah daging sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, setetes darah berubah menjadi segumpal daging, daging dalam kulit membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita selamat dari makan haram.